Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Sahabat pejuang pendidikan anak usia dini, setelah kita menyelesaikan satu topik, tibalah kita untuk mengetahui capaian pembelajaran anak selama satu topik berjalan. Apakah sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan? Maka kita perlu melakukan asesmen. Selain untuk meninjau ketercapaian tujuan, asesmen juga bermanfaat untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menyusun asesmen bulanan dalam topik Aku Cinta Indonesia. Semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelompok A. Asesmen yang saya susun terdiri dari daftar checklist, kolom pertama nomor, kolom kedua tujuan pembelajaran, dan kolom ketiga asesmen yang terdiri dari PB atau perlu bantuan, C. Cukup, B. Baik, SB sangat baik. Untuk tujuan pembelajaran terkait dengan elemen, saya menyusun 3 elemen. Yang pertama, elemen nilai agama dan budi pekerti. Tujuan pembelajaran pada topik kali ini yaitu mempraktekkan nilai kewajiban ajaran agamanya. Di topik pertama, saya mengajarkan nilai dan kewajiban ajaran agama. Yang pertama, akidah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak, yaitu adab makan. Kemudian sirah, kelahiran Nabi Muhammad. Selanjutnya praktek wudhu, praktek sholat, hafalan doa harian, yaitu doa sebelum belajar. Kemudian hafalan surat pendek, surat Anas, hafalan hadis masuk kelas, kemudian bahasa Arab sederhana, angka 1 sampai 10. Tujuan pembelajaran yang kedua di elemen agama yaitu mengenal Tuhan melalui ciptaannya, kegiatan ibadah, tempat-tempat ibadah, dan kitab suci. Yang ketiga, memperingati hari besar agama. Yang keempat, mensyukuri, menyayangi, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengenal keberagaman agama dan sikap menghargai kepercayaan orang lain. Yang keenam, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Untuk elemen kedua yaitu jati diri. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memperingati hari-hari besar nasional. Yang kedua, memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Yang ketiga, menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya. Yang keempat, mandiri, berkebinekaan global. Yang kelima, bangga dengan latar belakang budaya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Yang keenam, mengenal budaya daerah, rumah adat, pakaian daerah, tari daerah, alat musik tradisional, bahasa, dan permainan daerah. Di topik pertama yaitu bahasa Sunda, salam, angka 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, mengenal pakaian adat Sunda. Yang ketiga, mengenal lagu Sunda, lagu Manuk Dadali. Yang keempat, mengenal tarian Sunda, tari Manuk Dadali. Yang kelima, permainan Sunda. Yang pertama Sunda, yang kedua oe-oean, yang ketiga bakia, dan yang keempat paciwit-ciwit lutung. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yang ketujuh, menunjukkan perilaku gotong royong. Yang kedelapan, memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Yang kesembilan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang ke-10, bangga terhadap hasil karya. Elemen capaian pembelajaran yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik.
Yang kedua, menumbuhkan budaya literasi, yaitu belajar membaca-bacalah, belajar membaca Iqra, kegiatan praliterasi, dan mengenal bahasa Inggris angka 1 sampai 10. Yang ketiga, memiliki kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Yang keempat, melakukan observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Yang kelima, mengeksplorasi dan mengekspresikan imajinasi menjadi karya. Yang keenam, mengapresiasi karya seni. Selanjutnya, asesmen profil pelajar Pancasila. Alur perkembangan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, mengenal simbol-simbol dan ekspresi keagamaan yang konkret. Yang ketiga, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang keempat, mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Yang kelima, membiasakan diri untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan atau keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Yang keenam, mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Membiasakan mendengarkan pendapat teman, baik itu sama ataupun berbeda dengan pendapatnya, dan mengekspresikannya secara wajar. Yang ketujuh, mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan meresponnya secara positif. Yang kedelapan, mengenal berbagai ciptaan Tuhan. Yang kesembilan, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Yang kesepuluh, mengenali hak dan tanggung jawab di rumah dan sekolah, serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang pertama, mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Yang kedua, mengenal identitas orang lain dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang ketiga, membiasakan untuk menghormati budaya-budaya yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, menggunakan berbagai macam cara yang bermakna untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, menjalin interaksi sosial yang positif dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Yang keenam, menunjukkan kesadaran untuk menerima teman yang berbeda budaya dalam beberapa situasi. Yang ketujuh, mengenali orang-orang di sekitarnya berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Yang kedelapan, mengetahui adanya budaya yang berbeda di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan diri dan temannya. Yang kesepuluh, mulai berpartisipasi menentukan beberapa pilihan untuk keperluan bersama dalam lingkungan kecil. Yang kesebelas, mulai mengenali keberadaan dan perannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya, dimensi bergotong royong. Alur perkembangannya, yang pertama, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, melibatkan 2 atau lebih orang. Kemudian yang kedua, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Yang ketiga, mengenali dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Yang kelima, mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah. Yang keenam, mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, mulai membiasakan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar. Dimensi yang keempat yaitu dimensi mandiri. Alur perkembangannya, yang pertama, mengenali kemampuan dan minat atau kesukaan diri serta menerima keberadaan dan keunikan diri sendiri. Yang kedua,
menceritakan pengalaman belajar di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, mengenali emosi-emosi yang dirasakan dan situasi yang menyebabkannya, serta mulai belajar mengekspresikan emosi secara wajar. Yang keempat, menceritakan aktivitas yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kelima, mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Yang keenam, mengatur diri agar dapat menyelesaikan kegiatan hingga tuntas. Yang ketujuh, berani mencoba, adaptif dalam situasi baru, dan mencoba untuk tidak mudah menyerah saat mendapatkan tantangan. Untuk dimensi kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Alur perkembangannya yang pertama, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengolah informasi serta gagasan sederhana. Yang ketiga, menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusannya. Yang keempat, menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Dimensi yang keenam yaitu dimensi kreatif. Yang pertama, menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Yang ketiga, menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan. Demikian contoh asesmen yang saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan, mohon sampaikan kritik dan saran untuk kemajuan lembaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.